Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kelahiran Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, ada seorang pemuda yang sangat alim lagi salih bernama Musa. Beliau sangat zuhud lagi wara. Pada suatu hari, ketika beliau sedang beristirahat di atas pematang sungai, tampaklah sebuah apel dihanyutkan oleh air sungai yang jernih. Karena sudah sekian hari beliau tidak pernah makan, maka nafsu beliau tertarik melihat buah apel itu. Dengan tidak berpikir panjang, turunlah beliau ke sungai mengambil buah apel itu. Beliau lengah bahwa apel itu masih syubhat. Tidak diketahui siapa yang punya, akan dihalalkan oleh pemiliknya atau tidak. Kemudian setelah habis beliau makan, barulah teringat bahwa apel itu syubhat. Tiba-tiba badan beliau menjadi gemetar karena darah dan dagingnya telah ternoda oleh barang yang syubhat. Untuk membersihkan diri, maka beliau ingin menghalalkan apel yang syubhat itu pada yang punya. Kemudian dijalaninya lah batang sungai itu dengan sabar sambil melihat ke kiri kanan kalau ada pohon apel yang sedang berbuah. Sampai di sebuah dusun, beliau melihat ada pancuran tempat pemandian yang di atasnya ada pohon apel. Air pancuran itu langsung mengalir ke sungai. Pada pohon apel itu tampak pula ada tangkai yang buahnya sudah jatuh. Yakinlah beliau bahwa buah apel itulah yang pernah beliau makan. Kepada penjaga kebun, dia menanyakan pemilik apel. Kemudian oleh penjaga kebun itu, dia ditunjukkan seorang alim besar yang sangat karomah. Beliau sangat gembira karena seorang alim tentu akan cepat menghalalkan buah apelnya. Kemudian menghadaplah beliau kepada pemilik apel yang alim lagi soleh itu dengan harapan bahwa masalahnya akan langsung bisa selesai. Orang alim itu bernama Syekh Abdullah As-Sawma'i. Beliau mempunyai seorang putri bernama Siti Fatimah. Kemudian orang alim itu bertanya kepada Musa, "Siapa kamu wahai pemuda?" Beliau menceritakan namanya dan silsilahnya yang berantai langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang alim itu bertanya lagi, "Untuk apa kamu datang kemari?" Beliau menjawab, "Tuan guru, saya datang kemari untuk mohon bantuan. Saya tertimpa musibah. Ketika sedang berada di pematang sungai, saya melihat ada buah apel dihanyutkan air. Apel itu saya pungut dan langsung saya makan. Saya lupa bahwa itu barang syubhat. Setelah habis baru saya ingat. Dan sekarang setelah mengetahui bahwa pemilik apel itu adalah Tuan Guru, saya datang kemari untuk menghalalkannya. Mohonlah supaya dihalalkan." "Tidak bisa, kamu terlalu ceroboh menurut kehendak nafsumu. Kamu telah menodai darah dan dagingmu dengan barang haram. Itu salahmu sendiri." Kemudian Musa menjawab, "Ini uang, saya akan bayar apel itu berapa harganya. Pokoknya bisa halal. Apel itu tidak akan dijual dan saya masih punya uang. Tanpa menjual apel, saya masih punya uang yang lain," kata Tuan Guru. Kemudian Musa menjawab, "Kalau begitu, saya akan belikan apel yang lain. Saya akan tukar biar dengan apel yang lebih baik saja." Kemudian Tuan Syekh menjawab, "Tidak juga, karena saya masih mempunyai apel yang lain. Apel itu tidak akan dipertukarkan." Pemuda itu menjadi susah bukan main. Maka dia bertanya lagi, "Tuan Guru, mohon ditunjukkan bagaimana jalan keluarnya. Pokoknya bisa halal. Jalan apapun, insya Allah saya akan sanggup tempuh." "Kalau demikian, saya mau menghalalkan buah apel saya itu dengan 2 syarat," kata Tuan Syekh. "Yang pertama, kamu harus mengabdi kepadaku selama 3 tahun. Ada riwayat mengatakan 5 tahun, yaitu bekerja tanpa upah. Adapun syarat yang kedua, nanti saya tentukan setelah yang pertama selesai." Maka tinggallah Musa mengabdi pada orang alim itu tanpa upah, demi halalnya apel yang telah dimakan hanya sebuah itu. Orang alim itu melihat akhlak pemuda itu setiap waktu, alimnya, solehnya, zuhud dan waraknya, serta segala tingkah lakunya. Orang alim itu semakin tertarik kepada pemuda itu untuk diangkatnya menjadi keluarganya. Singkat cerita, genaplah masa pengabdian yang 3 tahun itu.
Pemuda yang tadi itu memohon lagi syarat yang kedua supaya cepat selesai kewajibannya. Beliau sudah merindukan kampung halamannya yang sudah sekian lama beliau tinggalkan. Beliau ingin bertemu dengan keluarganya yang telah dia tinggalkan tanpa permisi, karena tidak pernah terbayang dari sebelumnya bahwa beliau akan ditahan sampai sekian lama. Orang alim itu mengatakan, syarat yang kedua adalah supaya zat dari buah apel saya kembali kepada saya. Caranya adalah kamu akan saya kawinkan dengan anak gadis saya yang hanya satu, tidak ada yang lain. Tetapi supaya kamu jangan menyesal, baiklah saya terangkan keadaannya. Anak itu buta, tuli, bisu, lagi pula lumpuh. Sekarang terserah kepada kamu, apakah kamu mau atau tidak? Anak muda itu bertanya lagi, tidakkah ada yang lain? Tidak ada, kata Tuan Syekh. Mau halal harus mau kawin. Kalau tidak, maka apel itu haram buatmu selama-lamanya. Sehingga akhirnya Musa terpaksa mau, maka dinikahlah beliau dengan putri orang alim itu. Sesudah itu mertuanya menunjukkan tempat istrinya. Pemuda yang zuhud itu pergi ke tempat istrinya. Sampai di sana dia memberi salam. Terdengarlah suara sangat merdu menjawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Tuan rumah membuka pintu, cantiknya luar biasa. Pemuda soleh itu lari kembali kepada mertuanya. Mertua yang alim itu bertanya, "Mengapa lari? Mengapa kamu kembali?" Kemudian Musa menjawab, "Ada orang lain di sana. Saya dengar suaranya dan dia membuka pintu. Tolong supaya orang itu disuruh keluar." "Tidak ada," kata Tuan Syekh. "Dia seorang diri. Masuk saja." Pemuda itu berpikir, apakah saya salah alamat? Apakah saya keliru memilih tempat? Atau mungkin bukan di rumah itu? Kemudian Musa mendekat lagi ke rumah itu, mengucap salam. Terdengar suara merdu menjawab lagi dari dalam dan segera membuka pintu. Dia lari lagi kembali kepada mertuanya, meminta supaya orang lain itu disuruh keluar. Mertuanya mengatakan, dia sendirian, tidak ada orang lain di sana. Tetapi dia tidak bisu, kata Musa, dan juga dia tidak buta. Jadi begini, kata Tuan Syekh, maksud saya mengatakan buta adalah buta dari melihat barang haram sejak kecilnya. Kemudian saya katakan bisu adalah bisu dari ucapan-ucapan haram. Dan saya katakan tuli, maksudnya dia tidak pernah mendengar ucapan-ucapan atau suara-suara terlarang menurut agama. Karena matanya khusus dia pergunakan untuk melihat apa yang dihalalkan oleh Allah. Mulutnya atau lidahnya dia pakai untuk menyebut nama Allah atau mengucap perkataan yang dibolehkan oleh Allah. Dan telinganya khusus dia pergunakan untuk mendengarkan kata-kata yang baik menurut agama. Sekarang datangilah istrimu, dia telah halal. Yang akhirnya barulah dia mengerti maksud mertuanya itu. Maka hiduplah kedua suami istri itu dengan rukun dan damai. Setelah beberapa bulan dalam perkawinan itu, nyata pula bahwa yang wanita itu hamil. Hanya sayangnya sebelum suami itu sempat melihat wajah putranya, dia segera dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Setelah genap usia kandungan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat gagah, persis tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah. Memang aneh, anak itu tidak mau menyusu di siang hari. Kalau disusukan malam hari, dia mau. Barulah ibunya mengerti bahwa bayi itu ketika lahir langsung berpuasa. Dan dia diberi nama Abdul Qadir. Abdul Qadir sejak kecil sudah menjadi panutan orang. Kalau kebetulan hari mendung, kelihatan sudah gelap, tetapi beliau belum mau menyusu, itu menandakan bahwa matahari belum tenggelam. Maka orang-orang pun belum berbuka puasa. Sewaktu akan memulai atau mengakhiri puasa, ditunggulah Abdul Qadir apakah dia mau menyusu siang hari atau tidak. Bila mana beliau mau menyusu, berarti orang-orang pun tidak jadi puasa. Tetapi kalau beliau disusukan juga tidak mau, maka orang-orang pun berpuasa, karena menandakan bahwa hari itu adalah bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.